Yes. Can you share screen the material, please? Okay. I'll do it first. Thank you. Okay, let me know what page. Itu keyakinan pengkhotbah. Okay. Halaman berapa itu? Okay, which one? Okay. Can you see it? Coba lihat itu di apa itu garis besarnya, apa itu keyakinan dasar. Okay, 11. Okay, halaman 11. 11 ya. Okay, 11. Okay. Okay. Ya. Yes. Mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada malam hari ini kami boleh belajar lagi langham ini. Kami berdoa supaya Tuhan menolong kami untuk sungguh-sungguh diperlengkapi untuk kami dapat memberitakan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Kami berdoa Tuhan untuk teman-teman kami yang lain yang biasa ikut atau yang baru, kiranya Tuhan mengingatkan mereka sehingga mereka boleh masuk bersama-sama dengan kami belajar pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur, menyerahkan juga semua alat yang kami pakai, baik listrik, juga internet, laptop, HP, apa saja yang kami pergunakan, kiranya Tuhan jaga dan lindungi, sehingga semua berfungsi dengan baik, sehingga kelas kami dapat berjalan dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Ya, Bapak Ibu, naikkan satu halaman lagi dulu Pak. Bukan. Turun maksudnya. Oke. Naikkan turunkan sedikit. Iya, bukan. Turun lagi, turun. Oh, bukan. Terbalik. Lagi, sedikit lagi. Oke, yang ini ya. Ini John Stott bilang, rahasianya terletak bukan pada penguasaan teknik tertentu, tapi pada keyakinan yang menguasai kita. Ini John Stott ini yang memulai langham ini katakan bahwa rahasia pengkhotbah yang benar bukan terletak pada penguasaan teknik, keterampilan menyusun dan menyampaikan khotbah, tetapi pada keyakinan terhadap Allah dan firman-Nya serta panggilannya. Keterampilan membuat khotbah dan cara menyampaikannya memang perlu dipelajari, tetapi bukan hal yang utama. Keyakinan teologia lebih penting daripada metodologi. Keyakinan yang benar dan mantap akan mendorong kita berkhotbah dengan setia. Sebagai pengkhotbah, kita sudah memiliki beberapa keyakinan ini, namun baik jika kembali mengingatnya dan juga menambahkannya. Keyakinan yang mantap akan memampukan kita berkomitmen dalam kerja keras mengamati perikop dan menyusun khotbah dengan sukacita dan semangat. Ada banyak ayat yang menjadi dasar keyakinan bagi pengkhotbah. Namun kali ini kita membahas beberapa contoh keyakinan untuk dipelajari bersama. Oke. Yang bagian A, keyakinan tentang Allah. Allah adalah terang.
Dan inilah berita yang telah kami dengar dari Dia dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. 1 Yohanes 1 ayat 5. Allah tidak menyembunyikan dirinya bagi manusia. Ia senang dirinya dikenal. Seperti sifat terang yang bersinar, demikian juga sifat Allah dalam menyatakan dirinya sendiri. Alasan utama penyebab manusia tidak mengenal Allah bukan karena ia menyembunyikan dirinya, melainkan karena merekalah yang menyembunyikan diri dari Allah. Masih ingat cerita Adam dan Hawa ya? Ketika mereka jatuh ke dalam dosa, mereka menyembunyikan diri. Tapi bisa nggak kita menyembunyikan diri dari Allah? Menurut Bapak Ibu bisa nggak? Nggak bisa lah, nggak bisa. Nggak bisa lah. Allah yang maha tahu. Tahu. Ya, tapi makanya dikatakan oleh John Stott di sini, kalau ada orang yang tidak mengenal Allah itu bukan karena Allah menyembunyikan dirinya, melainkan karena mereka lah yang menyembunyikan diri dari Allah. Walaupun sebenarnya Allah tahu di mana, bagaimana keadaan mereka. Ya. Nah, jadi Allah itu terang, Dia menyatakan dirinya, ya, baik kepada Musa, ya, waktu Musa diutus untuk mengeluarkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Juga dalam perjanjian baru, Yohanes pasal 1 dikatakan bahwa terang yang sesungguhnya telah datang ke dunia ini, yaitu Tuhan Yesus. Dan ayat 18, Dia datang untuk menyatakan siapa Allah itu. Ya. Jadi itu keyakinan dasar kita bahwa Allah adalah terang. Dia mau menyatakan dirinya, ya. Jadi kita dipakai Tuhan untuk menyatakan siapa Allah itu melalui khotbah kita. Ya. Kita memperkenalkan siapa Allah itu, Allah yang benar, Allah yang ingin memperkenalkan dirinya kepada semua manusia. Jadi itu keyakinan dasar kita, ya. Yang kedua, Allah berbicara melalui firman-Nya. Dikatakan di dalam Yesaya 55 ayat 11, demikianlah firman-Ku yang keluar dari mulut-Ku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang Ku kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Jadi khotbah kita itu tidak sia-sia. Kalau kita memberitakan firman Allah itu akan melaksanakan apa yang dikehendaki Allah, akan berhasil dalam apa yang disuruhkan Tuhan kepadanya. Ya, jadi kita perlu punya keyakinan ini bahwa firman Tuhan yang kita beritakan akan bekerja begitu rupa melakukan tujuan atau kehendak Tuhan, akan berhasil. Ya, mungkin tidak langsung kita lihat hasilnya, tapi kita akan melihat hasilnya. Saya waktu pelayanan di Filipina itu ada seorang ibu masih lebih muda dari kami sebenarnya. Dia menjadi
Ya, di sana orang nggak suka disebut pembantu, jadi kami panggil kakak saja. Dia yang membantu kami di rumah. Nah, dia sudah pernah dilayani oleh misionaris lainnya. Tapi waktu itu dia masih mengeraskan diri. Nah, saya juga lanjutkan. Kadangkala saya menginjili dia, kadangkala dia yang menginjili saya. Walaupun orangnya kelihatannya lembek-lembek, kerjanya pelan-pelan. Kalau nyuci itu bangun jam 5, baru selesai jam 10, ya, 5 jam untuk mencuci pakaian satu keluarga. Tapi yang kami pentingkan ya, jiwanya gitu ya, jiwanya. Nah, jadi dia melihat bagaimana Tuhan memberkati kami, bagaimana Tuhan menjawab doa kami. Akhirnya dia bilang, kalau sedemikian kalian mengasihi kami, kami menyekolahkan 2 anaknya. Kami juga membantu suaminya, petani, nelayan, jauh dari Sambuanga. Dia bilang, setelah 2 tahun tinggal dengan kami, setelah dia terus-menerus mendengarkan Injil, akhirnya dia bilang, saya juga mau percaya pada Tuhan Yesus. Lalu kami memuridkan dia. Lalu kami utus dia ke kampungnya, ke kampung suaminya. Ya, kami katakan, bersaksilah kepada suamimu. Kami lengkapi dia dengan apa yang perlu, dengan beras, dengan gula, dengan garam. Nah, sampai di kampung itu, beberapa waktu kemudian dia tulis surat. Dia bilang, Pak Tarigan, Pendeta Tarigan, datanglah ke sini. Sudah ada 20 orang yang mau percaya pada Tuhan Yesus, katanya. Kami hampir nggak percaya bagaimana orang ini yang pada lambat sekali kerja, bisa bersaksi, bisa memenangkan 20 orang gitu ya. Tapi puji Tuhan, kami bilang kalau benar ada 20 orang yang mau percaya, mau dibaptis, suruh mereka buat surat, suruh tanda tangan semua. Baru kami datang. Lalu mereka buat surat, semuanya menandatangani. Kami mau percaya pada Tuhan Yesus gitu ya. Luar biasa. Kami pergi ke sana, saya sengaja bawa ya sama Ibu Tarigan, sama anak kami Grace dan Santi. Lalu ada anak angkat kami, si Jingjing, yang sekarang jadi misionaris di Nepal. Lalu ada pendeta dari Sambuanga kami bawa yang bisa berbahasa Tausug, bahasa suku itu. Puji Tuhan. Ya, sampai di sana 1 malam naik kapal besar, nggak terlalu besar sih, tapi ya lumayan lah gitu ya. Lalu 2 jam naik perahu kecil, ya. Puji Tuhan. Sampai di kampung itu kami dipotongkan kambing. Kami makan sup kambing, daging kambing, sate, apa semualah malam itu. Lalu teman saya pendeta itu mengajari 20 orang itu apa artinya percaya pada Tuhan Yesus, apa artinya dibaptis. Lalu besoknya kami membaptis 20 orang. Ya. Nah, firman Tuhan mengatakan, demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya.